Oke, halo guys. Dalam video kali ini saya mau share salah satu momen yang sangat menarik banget dalam karir saya sebagai seorang entrepreneur, yaitu adalah bagaimana waktu itu saya dan tim saya pitching kepada seorang investor untuk membangun salah satu properti kita yang ada di Bali. Dan pada waktu itu menarik banget karena ternyata ketika kita bisa presentasi pitching kepada seorang investor dengan cara yang tepat, bahkan dalam 10 menit pun kita waktu itu berhasil fundraise 1 miliar rupiah. Bayangin, 1 miliar dalam 10 menit. Nah, kenapa 1 miliar? Karena waktu itu slot yang tersisa tinggal 1 miliar aja. Jadi waktu itu ceritanya kita mau bangun sebuah hotel dan kita perlu perlu dana sekitar 5 miliar, dan dari 5 miliar itu 4 miliaran udah terpenuhi. Tinggal perlu 1 miliar lagi. Ya udah, kita pitching ke seorang investor dan baru 10 menit pitching dia udah bilang kayak, oke, gue mau ikutan, gimana caranya, gue transfer kemana, gue bisa ikutan berapa. Wah, itu seru banget. Dan waktu itu kita bilang, ya kita perlu dana sekitar 1 miliar lagi. Oh, kenapa cuma 1 miliar? Gue pengen ikutan semua, bisa nggak? Nggak bisa. Karena waktu itu kita perlu dana 5 miliar, 4 miliar udah terpenuhi, tinggal perlu 1. Ya udah, tinggal lu doang nih, 1 miliarnya lu bisa ikutan. Dan sampai akhirnya dia bilang, ya udah kalau misalnya ada lagi yang berikutnya gue mau ikutan, plus please info ke gue di awal. Dia bilang kayak gitu. Seru banget. Nah, apa itu yang kita presentasikan nih yang saya akan share. Nah, kalau Anda pengen tertarik ya, ingin belajar tentang bagaimana caranya pitching, sebetulnya prinsipnya sederhana. Kita harus bisa menjawab kebutuhan investor. Apa yang diinginkan investor itu yang kita perlu hajar di depan. Nah, sebelum saya masuk ke materi utamanya, bagaimana bisa pitching ke investor sehingga bisa menghasilkan 1 miliar dalam 10 menit, saya mau jualan dulu nih. Nah, jadi saya membuat sebuah buku yang judulnya adalah 69 Strategi Marketing dan Branding, dan di sini saya sharing bagaimana caranya kau bisa memiliki 69 ide. Jadi ada banyak banget nih ide jualannya. Misalnya nih, bagaimana caranya membuat kartu nama yang menarik. Kartu nama itu bagian dari branding loh, sangat penting sekali. Bagaimana membuat brosur atau pamflet yang menarik. Bagaimana mengintegrasikan bisnismu ke dalam Google My Business. Nah, supaya lebih gampang terindeks oleh bisnis. Bagaimana caranya bisa membuat animasi yang menarik, informatif. Bagaimana menggunakan teknik cross promotion. Dan bagaimana teknik cross promotion ini digunakan oleh Gojek dan Blibli, digunakan oleh Pizza Hut, digunakan oleh Pepsi. Jadi kita berikan juga nih, selain tekniknya apa, kita berikan juga contoh kasusnya seperti apa, dan bagaimana Anda bisa menggunakan teknik-teknik yang ada di sini ke dalam bisnis Anda. Jadi cross promotion ini adalah teknik nomor 45. Kita jelaskan bagaimana Pizza Hut mengaplikasikannya, bagaimana Pepsi mengaplikasikannya, dan bagaimana Anda juga bisa mengaplikasinya di bisnis Anda sendiri. Bagaimana menggunakan teknik social proof. Oh, banyak sekali ide yang ada di sini. Dan kalau Anda beli buku ini, harganya cuma 100 ribuan plus ongkir. Caranya adalah gampang banget, klik aja link yang ada di bawah, nanti akan ada di komen, akan dipin oleh tim kami, dan akan ada di description video ini juga. Silakan Anda beli. Kalau Anda bisa jualan, Anda pasti kaya. Semua orang yang kaya itu jago jualan. Dan kalau Anda bisa mempraktekkan, gak usah 69, 1, 2, 3 aja teknik yang ada di sini Anda bisa praktekkan betul, Anda akan bisa jualan apapun. Dan produk itu paling gampang. Produk Anda tinggal cari produk yang ada di Shopee, produk yang ada di Amazon, produk yang ada di mana aja. Gampang banget kalau Anda mau jualan. Anda bisa jualan produk siapapun, Anda bisa hidup dari komisinya atau dari markup-nya misalnya. Dan ini asik banget. Anda bisa jualan apapun, uang Anda banyak, Anda bisa beli aset, Anda bisa bangun passive income. Oke. Sekarang masuk ke materi utamanya. Bagaimana saya bisa menghasilkan pitching 1 miliar dalam waktu 10 menit. Apa yang saya sampaikan. Investor itu perlu kepastian, perlu keamanan. Apa saja risiko yang akan mereka hadapi, dan bagaimana kita sebagai pengelola bisnis bisa menghilangkan risiko itu atau meminimalkan risiko itu. Yang kedua, berapa cuan yang diberikan dan apa strategi yang kita berikan yang akan kita lakukan sehingga ya apa yang kita presentasikan itu bisa tercapai. Oke, pertama risiko. Bagaimana meminimalkan risiko? Kita bilang,
Pertama, kepemilikan Anda di bisnis ini tercatat dalam akta PT. Dilindungi oleh undang-undang PT. Ada aturan-aturan per-PT-an yang nanti akan melindungi kepemilikan Anda di sini, jadi sangat aman sekali. Akta PT akan ada nama Anda. Satu itu, keamanan dan legalitasnya jelas sekali. Kedua, ini properti. Jadi properti itu kan tanah dan bangunan. Itu ketika tanah harga 1 miliar, bangunan harga 2 miliar, ketika digabungkan kan nggak jadi 3 miliar, bisa jadi 4 miliar, 5 miliar, pokoknya lebih tinggi. Jadi berapapun yang dia investasikan pasti valuasinya langsung naik ketika barangnya jadi. Ketiga, jadi ini properti kita bangun untuk dijual. Ketika properti ini terjual, jadi misalnya dia invest dengan nilai proyeknya 3 miliar, misalnya contohnya, atau 4 miliar, atau 5 miliar ya dalam kasus ini, 5 miliar. Ketika barangnya jadi, itu kita akan langsung jual di harga 6 atau 7 miliar. Nanti lakunya di berapa, apakah akan dieksekusi ketika akan jual beli, ya tergantung dari para pemegang saham. Pemegang saham setuju lepas, kita lepas. Pemegang saham bilang nanti dulu, ya nanti dulu. Kita ngikutin pemegang saham aja, kita kan yang pengelola. Oke, ini menariknya. Ketika nanti kita jual, sambil menunggu dijual, sambil menunggu laku, hotel ini kan akan berbisnis, akan berjalan terus, akan beroperasi. Setiap bulan itu para investor akan mendapatkan dividen setiap bulan, dapat cash flow. Ketika nanti barangnya laku, sekarang dia invest dengan valuasi 5 miliar misalnya. Memiliki 20% saham dengan 1 miliar. Oke? Ketika barangnya laku misalnya di angka 7 miliar, maka valuasinya udah naik. Nanti ketika barangnya terjual, dia akan mendapatkan 20% dari 7 miliar, yaitu 1,4 M. Jadi dia invest 1 M, dia akan dapat 1,4 M ketika barangnya terjual. Di saat yang sama, kalau misalnya nih, ternyata lakunya 1 tahun kemudian, 12 bulan kemudian. Selama 12 bulan, setiap bulan dia akan dapat dividen, cash flow setiap bulannya. Oh, sangat enak banget. Jadi dapat cash flow iya, dapat capital gain juga iya. Wah, ini kan the best abis. Nah, lalu kemudian kalau misalnya nih ternyata hotelnya kosong gimana? Ternyata propertinya tidak laku gimana? Ya nggak masalah. Dari valuasinya udah lebih tinggi daripada kalau masih tanah doang atau tanah atau bangunan saja. Tapi ketika tanah dan bangunan tuh valuasinya lebih tinggi. Seperti itu. Jadi itulah menariknya. Jadi dari sana ketika kita jelaskan itu, belum sampai ke detil-detilnya, belum kita jelaskan detailnya tentang aturan keuangan dan segala macamnya, sebelum kita jelaskan tentang pengurusan perizinannya, sebelum kita jelaskan tentang bagaimana denah ruangannya seperti apa, nanti temboknya menggunakan bahan apa, nanti kita strategi marketingnya seperti apa, belum masuk ke sana, baru kita jelaskan yang dasar, yang basic seperti ini. Dia udah bilang oke, gue tertarik. Dan juga sebenarnya profil kami sebagai para entrepreneur yang menjelaskan itu, kita udah punya pengalaman, yaitu 10 tahun mengelola properti berupa hotel. Jadi di sanalah beliau juga sangat yakin, karena kita jelaskan portfolio kami seperti apa, occupancy rate rata-rata di hotel kami seperti apa. Beliau sangat tertarik, ternyata ya udah, kita nggak perlu jelasin detailnya lagi, nanti seperti apa ruangannya, desain 3D-nya bagaimana, site plan-nya bagaimana, nggak perlu dijelaskan, udah setuju, udah tertarik. Dan akhirnya ya udah, sampai sekarang pun, itu tahun 2019 kejadiannya, sampai sekarang pun udah 4-5 tahun berjalan, ya hubungan masih sangat baik. Bahkan di hotel-hotel kami berikutnya pun, di properti berikutnya pun, beliau masih aktif sebagai investor. Itulah menariknya, kalau kita bisa jualan, kita ngerti bagaimana caranya menjelaskan sebuah project, itu investor cari kita, uang yang mengejar kita kalau kita mengerti bagaimana caranya, dan kita punya value yang bisa menjawab keinginan market dan para investor. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.